Ini datang ke sini dalam agenda Khuruj, singkatan KKN, kuliah kerja Nabi. Kita mendatangi mereka itu untuk apa? Kita untuk mengetahui keadaan mereka. Jadi kembali lagi ke channel Nur Faizah, ya ada tamu dari Pondok Darul Huda. Ya, Jadi ini ada santri penghafal Quran dari Bidu-Bidu ya, ya, Jeffrey Al-Bukhari ya namanya ya, Jeffrey Al-Bukhari, dan sama sendiri Muhammad Yasir. Ustadz Muhammad Yasir. Jadi kebetulan silaturahmi di tempat saya dalam agenda apa? Datang ke SP5. Kami datang ke sini dalam agenda Khuruj, atau istilah anak muda sekarang kami bikin juga singkatan KKN, kuliah kerja Nabi. Kurus itu apa itu, Tat? Bagaimana kita keluar itu di jalan Allah untuk menapak tilas seperti orang-orang terdahulu menyebarkan ini agama. Memang harus kita adakan lagi seperti itu, karena kita ini tidak dituntut untuk seperti orang-orang terdahulu, tapi kita diminta untuk 10% saja. Kita mendatangi mereka itu untuk apa? Kita untuk mengetahui keadaan mereka, guys. Hari ini ada saudara kita yang tidak pergi ke masjid, kita tidak tahu apa penyebabnya. Mungkin karena mungkin dia tidak punya sarung, atau mungkin dia tidak tahu wudhu. Makanya dengan bersilaturahmi itulah kita datangi dia, kita untuk mengetahui keadaannya. Keadaannya gimana, alasannya apa, Iya, kok berat untuk alasannya, mendatangi masjid. Begini biasa alasan kami tuh, karena kami lihat hari ini masjid-masjid itu banyak kosong, Pak. Bahkan lebih banyak tiangnya daripada orang yang sholat di dalamnya. Makanya dari itu kami khusus seperti ini, keluar di jalan Allah, meluangkan waktu kami. Bukan maksud kami memperbaiki orang-orang, tapi kami juga memperbaiki diri kami. Bagaimana kami memancing, ini hanya asbab hidayah, Pak. Moga-moga hidayah turun di kampung Bapak ini kan. Amin amin. Moga bisa menjadi seperti Madinatul Munawwarah, yang awalnya Madinah itu bagaimana dikatakan kota Yasrib, kota berpenyakit. Asbab ada namanya di sana hijrah, orang berhijrah ke sana, orang berdakwah, masya Allah, menjadi kota yang bercahaya. Kota yang bercahaya. Terus metode yang dipakainya gimana? Kami menunggu waktu luang mereka. Iya, seandainya mereka, makanya kami keluar seperti ini, ada namanya program-program kami, ada namanya silaturahmi, ada jaulah, ada taklim. Jadi dengan program-program seperti itu kami menunggu di mana waktu-waktu luang mereka. Seperti setelah pada maghrib kan, itu insya Allah itu para petani itu kan ada di rumah, insya Allah kan tidak mungkin aja mereka malam di kebunnya. Nah, mungkin daripada itu kami ada mengadakan namanya jaulah, untuk mensiarkan kepada mereka bahwa kami juga selain keluar seperti ini, keluar ke rumah Bapak, kami juga di masjid membuat majelis, membicarakan. Nah, dari situlah kami membawa mereka ke masjid, baru kami berbincang-bincang dengan bapak-bapak yang sudah kami ajak. Iya. Jadi ini santri penghafal Al-Quran, sekalian dia menjalankan dakwah. Kok bisa membagi waktu? Ya, itu memang arahan dari Pak Ustadz kami. Maksudnya kenapa kami keluar 3 hari, 40 hari seperti itu, untuk melatih mental, untuk terjun langsung di masyarakat. Jadi maksudnya apa, Pak? Kami dilatih untuk seperti ini, untuk melihat keadaan di masyarakat. Jadi supaya ketika kami nanti pulang ke rumah kami tidak terlalu kaku di masyarakat. Ketika Rasulullah itu awal-awal masuk Islam, jadi para pemuda itu yang paling pertama dilatih adalah mentalnya. Jadi ketika ada nanti perang, langsung mereka siap, karena mentalnya sudah kuat. Makanya mereka dilatih seperti itu, masya Allah. Memang anak muda harus dilatih, Pak. Karena diantara Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, itu siapa? 10 sahabat yang dijamin masuk surga. 5 orang diantaranya itu adalah para pemuda. 5 orang diantara 10 orang sahabat itu adalah para pemuda. 30 tahun yang 2 orang. Mengapa itu hari ini penting kita pemuda kita gerakkan untuk daripada kerja ini, Pak. Apakah ada yang pengalaman Pak Ustadz sendiri gimana terjun di masyarakat? Dulu kami ketika kami di kampung kami ini awalnya diajak ketika kami masih sekolah. Ketika kami masih sekolah, masya Allah, kami diajak. Itu pun ujiannya datang daripada orang terdekat kita. Jadi kami diarahkan sama orang tua kami, tetap tunjukkan akhlak kepada guru. Jadi suatu ketika kami di kelas itu tanpa sengaja kami ngantuk. Jadi guru kami langsung berkata, makanya jangan selalu ikut begitu-gitu, katanya. Gitu ya. Jadi ya Allah, ini ujian. Dari situ kami perbaiki lagi. Kami bertanya lagi kepada orang tua yang selalu membimbing kami. Beliau selalu mengatakan apa kepada kami, tunjukkan akhlak. Jadi kami tunjukkan akhlak aja di sekolah, saling ketemu guru, selalu bertanya ketika ada, masya Allah. Maka ketika itu
ada teman yang bermasalah, lalu kami dipanggil, ajak temanmu ikut seperti ini, kalau dia tidak ikut maka dia akan tinggal kelas, dia tidak akan ikut. Jadi Pak seperti ini Pak, kalau kami seperti itu kami menyampaikan apa yang kami bisa, jangan Iya. menyampaikan sesuatu yang Yang kita tidak tidak bisa. bukan bidangnya Pak. Iya. Mengapa kalau kita nyampaikan sesuatu yang bukan bidang kepada kita, Iya, bisa-bisa nanti kita menyesatkan orang. Ini Jeffrey Al-Bukhari, bagus. Jeffrey, orang tua itu sebenarnya kok ada keinginan anaknya suruh menghafal Quran, tiba-tiba sama juga mau. Pertamanya dulu kan saya juga enggak mau, jadi ada termotivasi lah sama orang tua. Ini ada berapa teman-teman ini Tat? yang keluar 3 hari di sini nih? Alhamdulillah kami sekarang ada 6 orang, 2 orang awam, 4 orang santri. Maksudnya 2 orang awam gimana Tat? Orang tua kami itu yang maksudnya orang tua kami yang memang sudah Oh, sudah kayak senior gitulah ya. senior Padahal kami. di sini nggak ada istilah senior, Ya. tapi yang lebih pengorbanannya lebih Ya, lama ya. Yaitu yang yang disebut telah melakoni kerja ini sudah yang merasakan yang awal-awal itu Iya. daripada ini kerja. Jadi ini sudah hari yang keberapa ini Tat? Hari yang kedua, Hari yang kedua. Iya. 3 hari berarti hari apa itu pulang kita? hari Senin insya Allah. Hari Senin ya. Ya mungkin ada yang perlu disampaikan cerita dan gimana Tat? Nanti dibuat lagi ya. Bagaimana ya pesan kami, bagaimana di sisa-sisa umur kita ini kita habiskan kita untuk bagaimana taat kepada Allah, lebih lagi giat kita beribadah kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, bagaimana kita menjadi orang-orang yang barokah di dunia ini, Amin. dan semua kita menjadi orang-orang yang mulia di akhiratnya Allah Subhanahu wa Amin. Ta'ala. Amin. Dan kita niatkan bagaimana kita daki itu gunung, seberangi itu lautan, telusuri itu lembah, kita habiskan harta kita, nyawa kita, umur kita, semua perasaan kita, bagaimana kita korbankan semua di jalan Allah, sehingga nanti karena 4 pertanyaan sebelum diangkat kaki seorang hamba pada hari kiamat. Yang pertama, umurmu kau habiskan untuk apa? Terus Masa mudamu kau habiskan untuk apa? iya. Hartamu kau dapatkan di mana dan di mana engkau belanjakan? Yang keempat, ilmumu sudah kau amalkan atau tidak? Tuntutan tuh. Bagaimana nanti? Bagaimana kita niatkan semua di jalan Allah? Jika sekiranya nanti umurmu habiskan untuk apa? Jalanmu ya Allah. Mungkin cukup itu aja Iya. berbincang-bincang kami dengan santri dengan Ustadz ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Amin. teman-teman. Terima kasih banyak ya silaturahminya. Mudah-mudahan dikasih umur panjang dan bisa istiqomah ya. Amin, amin, amin. Ya.